Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Halo sahabat Bina Waluya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Siva. Kali ini saya ditemani Dr. Ninengah Ariyanti Dewi, spesialis penyakit dalam. Biasa disapa Dr. Dewi. Apa kabar Dr. Dewi? Baik Mbak Siva. Sehat ya dok? Sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas topik yang tren sepanjang zaman, yaitu mengenai diabetes mellitus, kenali, cegah, dan kendalikan. Ya, benar sekali ya. Diabetes mellitus ini memang penyakit yang nggak pernah punah-punahnya. Bahkan setiap tahun selalu saja bertambah. Itu ya dok? Ya. Jadi tren beda sama tren yang penyakitnya sekarang ya dok ya? Kalau yang sekarang kan lagi ngetren nih penyakit COVID, kemudian ada yang baru monkeypox begitu. Itu kan penyakit akut yang trennya bakal kalau misalnya sudah ada vaksin atau sudah ada obatnya bakal menurun angka kejadiannya. Namun diabetes mellitus ini dari tahun ke tahun dia selalu bertambah nampaknya. Bukan penurunan ya dok? Bukan ya? penurunannya ada. Baiklah dok. Sepertinya nih sahabat Bina Waluya sudah nggak sabar nih dok mau dengar penjelasan dari Dr. Dewi. Oh ya, bagi sahabat Bina Waluya yang ingin bertanya bisa melalui kolom Q&A. Silahkan dok. Baik, terima kasih atas introduksinya Mbak Siva. Selamat siang sahabat Bina Waluya. Saya Ninengah Ariyanti Dewi yang biasa akrab dipanggil Dewi atau Dokter Dewi, merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya. Melalui kesempatan ini akan membahas tentang topik yang memang sudah tidak asing lagi bagi para sahabat Bina Waluya semuanya, yaitu penyakit kencing manis atau penyakit gula yang kalau istilah kerennya itu disebut dengan diabetes mellitus. Baik, slide. Nah, mungkin para sahabat Bina Waluya, di dalam benak pikiran sahabat Bina Waluya itu apa sih sebenarnya? Banyak pertanyaan tentang diabetes mellitus. Apa saja sih yang dipertanyakan atau merupakan suatu tanda tanya? Yang pertama, apa sebenarnya diabetes mellitus tersebut? Kemudian apa penyebabnya? Lalu siapa saja yang bisa terkena diabetes mellitus? Kemudian apakah diabetes ini merupakan penyakit keturunan? Dan hal apa saja yang meningkatkan resiko diabetes? Lalu bagaimana gejala diabetes? Bagaimana pengobatannya apabila kita sudah menderita atau sudah didiagnosis diabetes? Dan bila belum, bagaimana pencegahannya agar jangan sampai ke diabetes mellitus? Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu definisi dari diabetes mellitus atau yang sering kita kenal dengan kencing manis atau penyakit gula. Jadi, diabetes ini merupakan penyakit di mana terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula dalam darah tidak dapat dimetabolisme, di mana insulin itu adalah suatu hormon yang bertujuan untuk menguraikan gula di dalam darah atau memetabolisme gula di dalam darah yang biasanya dihasilkan oleh organ yang kita kenal dengan nama pankreas, atau lebih spesifik lagi adalah namanya sel beta pankreas. Nah, apabila sel beta pankreas ini mengalami kerusakan yang menyebabkan misalnya hormon insulinnya jadi lebih sedikit atau efektivitas hormon insulin jadi lebih kurang efektif sehingga menyebabkan gula di dalam darah tidak bisa dimetabolisme dan gula akhirnya akan mengalami peningkatan di dalam darah dan menyebabkan diabetes mellitus. Next. Nah, seperti pembukaan tadi yang dikatakan oleh Mbak Siva, ternyata diabetes ini adalah penyakit yang memang selalu ngetren. Walaupun dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dan di seluruh dunia, di seluruh benua, itu ada saja pasien yang terjangkit diabetes mellitus. Dan bahkan dari tahun ke tahun, dari 2019 sampai 2045, itu ramalannya terus meningkat.
Ini kita lihat di Southeast Asia, itu peningkatannya hampir 100% ya, 74%. Kemudian di Afrika itu bahkan 143%. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kok makin tahun ke tahun bukan malah menurun, tetapi malah meningkat, dan peningkatannya itu sangat drastis. Lalu bagaimana sendiri di keadaan di Indonesia? Bagaimana di keadaan di negara kita sendiri? Jadi, slide. Untuk di negara kita sendiri, diabetes mellitus itu, ini saya ambil dari Riskesdas 2017 dan 2013, di mana memang diabetes mellitus itu dari tahun 2017 ke 2013 itu mengalami peningkatan. Dari 100% di 2017 itu ada sekitar 5%-an yang menderita diabetes. Tetapi uniknya nih, baik di 2017 maupun 2013 itu yang terjadi diabetes, tetapi yang terdiagnosis itu hanya kurang lebih sepertiganya saja. Dan sisanya 2/3 belum terdiagnosis. Nah, apa sih arti dari angka ini? Jadi arti angka ini adalah bahwa kemungkinan orang yang sedang berjalan-jalan di mall, atau orang yang sedang ke pasar, atau bahkan orang yang mengantar saudaranya, mengantar tetangganya ke rumah sakit, jangan-jangan dia sudah menderita diabetes mellitus tetapi dia tidak mengetahui. Dan hal ini menjadi tantangan bagi kita ya, agar dapat menguraikan angka 2/3 ini sehingga menjadi lebih awal kita mendeteksi diabetes mellitus. Kalau seandainya lebih awal, maka tentu saja komplikasi perburukannya bisa dicegah. Dan yang menjadi khas adalah di Indonesia, orang dengan diabetes mellitus itu biasanya tahu ketika dia masuk rumah sakit. Jadi dia baru tahu nih diabetes mellitus, tapi dalam keadaan sudah berkomplikasi. Dan tentu saja hal ini akan menyebabkan lama perawatan di rumah sakit. Bila lama perawatan, maka akan menyebabkan juga biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Dan kemudian juga prognosis atau ramalannya ke depannya itu akan buruk sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Jadi, bagaimana caranya kita mengetahui diabetes atau faktor resikonya lebih awal untuk menghindari hal tersebut? Ikuti webinar ini sampai akhir. Selanjutnya, nah, ini adalah saya ambil dari International Diabetes Federation 2019, di mana dalam 10 besar ternyata Indonesia masuk menjadi dalam 10 negara yang jumlah penderita diabetesnya tertinggi, yaitu di peringkat ke-7, di mana Indonesia mencapai 10,7 juta tertinggi untuk penderita diabetes. Kemudian, nah, ini saya ambil pada saat COVID, yaitu kaitan diabetes dan COVID-19 pada saat Indonesia lagi peak yang gelombang pertama, yaitu kondisi 3 Juli 2020, di mana pasien-pasien dengan COVID-19 kasus positif itu ternyata banyak yang dengan diabetes mellitus setelah hipertensi. Dan pasien-pasien yang COVID-19 itu kebanyakan dengan diabetes, dia dengan berkeluhan atau bergejala berat, dan kasus meninggal pun cukup banyak pasien COVID-19 dengan diabetes mellitus setelah hipertensi. Nah, apa artinya? Jadi pada pasien atau seseorang dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol, tidak hanya COVID saja, bila memang dia disertai dengan penyakit akut seperti misalnya infeksi paru, TBC, maka keluhan atau gejalanya akan berat apabila diabetes ini tidak terkontrol. Oleh karena itu, penting sekali kita untuk mengkontrol diabetes sehingga apabila terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri, keluhan atau gejala yang dikeluhkan tidak berat dan komplikasinya pun juga tidak berat. Kemudian, nah, klasifikasi diabetes. Klasifikasi diabetes saat ini kita bagi menjadi 4, yaitu diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini
frekuensinya kurang lebih 10%, cukup jarang dan biasanya diderita oleh anak-anak. Jadi pada anak-anak ini memang total sel beta pankreasnya mengalami kerusakan sehingga terapinya yaitu dengan mengganti hormon insulin. Jadi terapinya adalah memang membutuhkan insulin secara absolut atau mutlak. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 di sini merupakan diabetes yang paling banyak terjadi pada usia dewasa. Kemudian diabetes tipe lain itu bisa disebabkan oleh tumor, kemudian infeksi dan obat-obatan. Nah, menarik ya di sini ada kata obat-obatan. Jadi memang sahabat Bina Waluya memang harus pintar-pintar. Di sini kadang-kadang obat-obat yang ditawarkan di pasaran itu kita suka tergiur ya, obat-obatan herbal, tetapi tidak ada izin dari oleh BPOM. Maka kita harus waspada. Jangan sampai nanti oleh karena obat-obatan kepingin sehat malah dapat nih penyakit diabetes. Kemudian satu lagi adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini diabetes yang terjadi pada kehamilan. Nah, bagaimana tanda dan gejala DM? Tanda dan gejala DM adalah adanya sering kencing. Karena sering kencing, kemudian ada rasa haus yang berlebihan, kemudian rasa lapar yang berlebihan. Ini unik ya. Kita terus lapar, kita terus pengen makan, tetapi bukan tubuh menjadi tambah ada energi, tetapi mudah lelah. Nah, itu kita harus sudah curiga ya, seseorang atau pasien dengan diabetes. Kemudian pandangan kabur, kadar gula darah tinggi bila dicek. Kalau seandainya luka, itu kok sembuhnya lama, dan berat badan turun drastis yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun. Nah, ini dia kalau seandainya kita bagi menjadi dua ya, menjadi dua faktor resiko diabetes, ada faktor resiko yang bisa diubah dan ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah diantaranya usia. Jadi semakin tua usia seseorang, semakin tua yaitu di atas 40 tahun, maka resiko untuk diabetes itu semakin tinggi. Kemudian adanya riwayat keluarga. Jadi memang diabetes ini ada faktor genetiknya, terutama bagi turunan atau first degree. Jadi orang tua ke anak itu faktor risikonya lebih tinggi. Kemudian, tapi jangan khawatir ya, tidak selamanya mempunyai keturunan diabetes kita akan menjadi diabetes pula, karena banyak sekali faktor resikonya. Kita bisa mengkontrol gula darah, kemudian kita bisa memodifikasi faktor resiko yang dimodifikasi agar tidak sampai diabetes. Kemudian faktor lain yang tidak bisa diubah yaitu riwayat kehamilan dengan diabetes, kemudian riwayat melahirkan dengan berat badan bayi lebih dari 4 kilo atau kurang dari 2,5 kilo. Nah, itu faktor yang tidak bisa diubah. Bagaimana faktor resiko diabetes mellitus yang bisa diubah? Jadi satu, kegemukan. Kegemukan itu adalah faktor resiko dari diabetes mellitus, sehingga kita harus waspada kalau indeks massa tubuh kita sudah 23 kg per meter persegi, atau bagi pria nih lingkar perutnya lebih dari 90 cm dan bagi wanita lingkar perutnya lebih dari 80 cm. Kemudian kurangnya aktivitas fisik atau yang sering kita kenal istilahnya dengan sedentary life. Jadi pada zaman COVID seperti ini juga biasanya kerja work from home di depan laptop, kemudian didampingi sama cemilan yang banyak, terus kemudian minuman manis-manis, kurang bergerak. Nah, jangan-jangan habis COVID banyak juga nih yang diabetes. Sehingga dari situ kita bisa memodifikasi untuk sedikitnya bergerak. Karena dengan bergerak juga akan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga menurunkan gula di dalam darah. Kemudian ada dislipidemia, di mana di sana juga terkait makanan yang banyak kolesterol, makanan yang bersantan itu harus dihindari, riwayat penyakit jantung, kemudian adanya hipertensi. Jadi apabila pasien dengan hipertensi jangan dibiarkan. Kadang-kadang
pasien suka bilang nih, dokter saya tensinya 160, 170 per 100 saya nggak ada keluhan. Jadi jangan sampai ada keluhan. Ketika sudah memang diperiksa dengan tensi yang tinggi, segeralah berobat ke dokter. Dan ini yang paling sering yaitu sudahkah kita melakukan diet yang seimbang, diet yang sehat, diet yang tidak banyak garam, gula, kemudian lemak. Jadi itu sangat berpengaruh dan sebenarnya sangat gampang dibandingkan dengan memodifikasi yang lainnya. Jadi yang bisa dimodifikasi mulai dari sekarang kita modifikasi. Selanjutnya, nah, bagaimana diagnosis diabetes itu ditegakkan? Jadi, diagnosis diabetes ditegakkan melalui pemeriksaan gula darah atau pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratoriumnya boleh pemeriksaan gula darah puasa, di mana kita puasa 8 sampai dengan 10 jam. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum yang manis-manis atau minuman yang berasa. Kalau minum air putih boleh, terus kemudian dicek kan gula darahnya itu di atas 126, itu termasuk diabetes. Nah, kemudian pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan itu ternyata angkanya lebih atau sama dengan 200, itu juga termasuk diabetes. Kemudian pemeriksaan gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu di sini maksudnya adalah acak, mau itu dia makan, sebelum makan, 30 menit habis makan, 1 jam habis makan, 3 jam habis makan. Ternyata hasilnya adalah di atas atau sama dengan 200 ditambah dengan keluhan klasik. Keluhan klasik apa saja? Tadi sudah sempat saya sampaikan tentang tanda dan gejala diabetes. Kalau yang klasik ini memang khas, yaitu sering kencing. Oleh karena sering kencing, rasa haus dan kemudian rasa lapar serta penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Dan satu lagi adalah pemeriksaan HbA1c di mana nilainya adalah lebih atau sama dengan 6,5%. Selanjutnya, nah, bagi sahabat Binawaluya yang memang melakukan pencegahan diabetes, gimana nih caranya dok agar kita terhindar dari diabetes? Padahal saya punya misalnya keturunan diabetes. Jadi satu, cek gula darah secara teratur. Apalagi bagi kita yang sudah berusia misalnya usia tua di atas 40 tahun itu harus pemeriksaan yang namanya medical check up yang menyertakan cek gula darah secara teratur minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali, terutama yang memiliki faktor resiko seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, usia, kemudian ada faktor resiko keturunan, kemudian ada riwayat kehamilan dengan diabetes atau riwayat melahirkan dengan berat badan anak lebih dari 4 kilo atau kurang dari 2,5 kilo. Itu jadi harus memang waspada agar tidak nantinya ketahuan ketika sudah berkomplikasi. Kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jadi hindari makanan yang mengandung banyak gula, lemak atau minyak dan garam yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa obesitas atau kegemukan itu adalah merupakan salah satu faktor resiko dari diabetes mellitus. Jadi kalau seandainya untuk mencegah, memang kita harus menjaga agar proporsi badan kita ideal. Dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur. Selain olahraga ini juga untuk kebugaran dan dapat juga menurunkan berat badan, olahraga ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi otot itu lebih sensitif sama insulin. Kalau seandainya sensitif insulin itu meningkat, maka gula di dalam darah tidak akan mengalami peningkatan. Nah, setelah pencegahan diabetes, sekarang bagaimana nih orang yang mengalami diabetes? Jadi tata laksana diabetes itu kita kenal dengan 4 pilar tata laksana yang terdiri dari edukasi, terapi nutrisi medis, latihan fisik, terapi farmakologis atau obat, dan keempat ini disempurnakan dengan pemantauan gula darah. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama, edukasi. Slide.
Nah, edukasi di sini adalah bertujuan untuk promosi hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan komplikasi diabetes dan mencapai kualitas hidup yang baik. Edukasi ini meliputi semua langkah tata laksana diabetes, dimulai dengan hal yang sederhana. Dan saat ini pun kita masuk dalam sesi edukasi diabetes. Jadi peningkatan ilmu pengetahuan terhadap apa sih sebenarnya diabetes, kemudian bagaimana cara pengobatannya, kemudian apa komplikasinya. Biasanya mungkin sahabat Binawaluya sering mendengar nih yang namanya hipoglikemi akibat penggunaan obat dan kemudian tata laksananya bagaimana. Terus jangan lupa edukasi ini juga diharapkan kita bisa membedakan yang mana mitos, yang mana fakta. Karena seringkali mitos-mitos itu ditelan mentah-mentah jadi diikuti sehingga akhirnya gula darahnya tidak terkontrol. Salah satunya mitosnya adalah misalnya penggunaan insulin itu berarti diabetes mellitusnya sudah berat, atau kemudian penggunaan obat yang banyak itu akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Jadi malah sebaliknya diabetes ini harus dikontrol dengan obat-obatan, karena apabila tidak dikontrol dia akan lebih cepat berkomplikasi ke ginjal dibandingkan dengan kita tidak menggunakan obat-obatan. Jadi memang kita harus bisa memilih yang mana mitos, yang mana fakta. Jadi edukasi itu dengan adanya pengetahuan kita lebih tahu nih bagaimana cara menangani, bagaimana cara penanganan diabetes. Kemudian yang kedua adalah terapi nutrisi medis. Jadi terapi nutrisi medis di sini melibatkan anggota baik itu tim dokter, ahli gizi, edukator, penyandang diabetes dan keluarganya. Seringkali di sini pada terapi nutrisi medis ini menjadi tantangan yang sangat besar. Bahkan saya dalam beberapa menterapi pasien diabetes di nutrisi ini memang pengaruhnya cukup besar sekali, karena kebanyakan pasien yang memang agak susah, yang namanya diet atau makanan yang enak itu agak susah dikontrol. Tetapi bila memang ada kolaborasi baik itu dari keluarga, dari dokter dan ahli gizi, saya rasa pasti mampu pasien-pasien diabetes. Sebenarnya untuk nutrisi atau makanan pasien diabetes itu bisa sama dengan pasien normal atau orang normal, hanya saja prinsipnya itulah 3J, yaitu jadwal, jenis, dan jumlah. Usahakan jadwalnya teratur. Ketika kita berkomitmen untuk sarapan misalnya jam 8 atau jam 9 pagi, maka seterusnya juga begitu. Sehingga dari jadwal ini, yang keteraturan ini, maka pola gula darah di dalam tubuh itu akan berpola. Bila gula darah dalam tubuh itu sudah berpola dengan baik, maka sebagai klinisi atau sebagai dokter mengintervensi juga lebih gampang. Kemudian jenisnya harus beragam. Harus juga mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak tidak jenuh, vitamin, nutrien, dan cukup serat. Tetapi di sini kita memang harus lebih memilih ya. Artinya kita harus paham jenis makanan mana yang dihindari dan jenis makanan mana yang memang sebaiknya kita konsumsi. Jadi kalau seandainya makanan yang olahan gulanya itu cukup banyak nanti di dalam tubuh, itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat yang pilihan utama untuk pasien-pasien diabetes itu adalah karbohidrat yang kompleks. Sedangkan karbohidrat sederhana itu disarankan untuk tidak dikonsumsi. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang ketika makanan masuk ke dalam tubuh itu tidak segera diubah jadi gula. Dan sifatnya lama di dalam lambung. Kalau seandainya lama di dalam lambung, dia nggak akan cepat lapar. Nah, berbeda kalau seandainya karbohidrat sederhana, ini adalah jenis karbohidrat yang mungkin sekali kunyah, 2 kali kunyah langsung makan, telan, masuk ke dalam lambung, 5 menit sudah berubah jadi gula. Misalnya, contohnya jenis karbohidrat yang sederhana itu seperti minuman soda, terus kemudian permen, snack-snack, nah seperti itu. Kalau yang karbohidrat sederhana itu seperti umbi-umbian, seperti jagung, kacang-kacangan, nah jadi lebih banyak memilah.
Nah, kemudian jumlah. Ketika saya mengedukasi atau ketika kami mengedukasi, misalnya jagung boleh Bapak Ibu, kemudian kentang boleh Bapak Ibu, tetapi jumlahnya jangan banyak juga, karena kalau seandainya jumlahnya banyak terakumulasi, ya akhirnya gula di dalam darah juga cukup banyak. Jadi pada prinsipnya adalah 3J tersebut: jadwal, jenis, dan jumlah. Kemudian latihan fisik. Jadi latihan fisik di sini yang dimaksud adalah olahraga. Jadi bukan berarti bergerak-bergerak biasa itu disebut dengan olahraga. Jadi tidak. Karena memang tadi seperti yang saya sebelumnya katakan, kalau seandainya faktor resiko dari diabetes adalah aktivitasnya kurang. Jadi kalau bergerak-bergerak biasa belum namanya olahraga. Jadi olahraga rutin itu disarankan 3 sampai dengan 5 hari seminggu, sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Jadi totalnya adalah 150 menit per minggu. Dan olahraga ini seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi bertujuan untuk menjaga kebugaran, kemudian menurunkan berat badan, dan tentu saja memperbaiki sensitivitas insulin. Dengan sensitivitas insulin lebih bagus, maka gula di dalam darah tidak akan meningkat. Kemudian latihan jasmani yang dianjurkan adalah latihan fisik aerobik intensitas sedang, seperti misalnya jalan cepat, kemudian bersepeda santai, jogging, atau berenang. Pemeriksaan glukosa darah dianjurkan sebelum latihan fisik. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ternyata cek gula darah sebelum latihan fisik itu gula darahnya kurang dari 100, itu dianjurkan untuk makan dulu atau isi asupan dulu. Karena kalau seandainya dipakai untuk olahraga, takutnya nanti turun gula darahnya, hipoglikemi. Dan kemudian bila gula darahnya di atas 250, itu kita tunda dulu. Nah, kemudian olahraga ini sebenarnya lebih disesuaikan ya, lebih disesuaikan kepada usia, terus kemudian lebih disesuaikan oleh status fungsional atau bagaimana keadaan pasien saat itu. Apabila memang pasien dengan status fungsional yang dengan komplikasi atau sedang tidak bugar, jadi diharapkan tidak olahraga yang berat, jadi olahraganya bisa jalan santai. Sekali lagi, ini lebih disesuaikan kepada keadaan atau kondisi tubuh si pasien. Kemudian terapi farmakologis, poin yang pilar yang keempat. Tentu saja kalau seandainya sudah diabetes, itu pasti sudah ada penyakitnya, sudah ada diagnosisnya, pasti ada obatnya. Nah, obat diabetes itu sendiri ada obat yang minum, dapat dibagi menjadi 2, obat minum dan obat suntikan. Obat suntikan ini ada yang kandungannya insulin, ada yang non-insulin, dan dokter nanti akan merekomendasikan berdasarkan derajat saat itu, klinisnya saat itu, derajat diabetesnya bagaimana, dan satu lagi adalah preference atau keinginan si pasien. Kadang-kadang pasien suka request, dok saya belum mau untuk pemberian suntikan, jadi mungkin kita push dengan obat oral yang ada, dengan diet atau modifikasi lifestyle. Dan itu harus memang dikonsultasikan ya dengan dokter terkait obat-obatan, kemudian harus kontrol reguler juga, karena ini sangat penting. Kenapa? Karena dari kontrol tersebut kita tahu apakah memang gula darahnya sudah terkontrol atau tidak, dan ketika gula darahnya belum terkontrol, banyak yang harus dievaluasi. Ketika pasien misalnya mengatakan, dokter saya sudah mencoba diet dengan baik, kemudian saya sudah berolahraga, tapi kenapa ya dok ya gula darah saya belum terkontrol? Mungkin dari segi atau dari sisi dosis atau pemilihan obatnya yang belum baik, jadi kita up atau naikkan dosisnya. Tetapi ketika pasiennya ini berbeda, dokter kenapa gula darah saya tidak terkontrol? Nah, dievaluasi, gimana makannya Bapak Ibu, apakah sudah bagus, apakah dietnya sudah teratur, gimana cara minum obatnya, apakah ada kelupaan, apakah ada bolong-bolongnya, apakah nyuntiknya rutin atau tidak, dan itu banyak sekali faktor yang dievaluasi, sehingga kita harus sharing dan setidaknya kontrol untuk mengevaluasi apakah memang gula darah kita terkontrol atau tidak terkontrol, dan apakah ada masalah yang harus kita selesaikan. Dan tentu saja patuhi jadwal dan tata cara minum obat.
khusus dari pengobatan suntikan insulin ini memang resiko yang paling besar adalah hipoglikemi. Tetapi sebenarnya resiko ini bisa dikurangi apabila memang kita sudah melaksanakan secara teratur, misalnya makan seperti yang saya bilang tadi, jadwalnya harus teratur dulu, kemudian jenis dan jumlahnya atau kadar makanannya ya sekitar segitu-segitu aja. Nah, apabila makannya kadang-kadang besoknya sedikit, terus kemudian besoknya banyak, terus nyuntik insulinnya atau minum obatnya tetap segitu aja, nah kemungkinan hipoglikemi itu ada. Jadi yang terpenting adalah keteraturan. Bila teratur, biasanya resiko untuk hipoglikemi bisa diminimalisasi. Nah, kemudian pelengkap dari 4 pilar ini yang tidak kalah pentingnya adalah pemantauan gula darah. Jadi pemantauan gula darah yang kita sering disebut dengan PGDM, pemantauan gula darah mandiri, itu adalah pemantauan kadar gula darah yang dilakukan sendiri atau secara mandiri oleh penderita diabetes. Artinya, penderita diabetes itu bisa mengecekkan gula darahnya sendiri di rumah, jadi tidak mesti ke rumah sakit atau ke sentra kesehatan. Dan tentunya manfaatnya apa saja? Manfaatnya adalah hemat waktu, hemat biaya, terus kemudian kita jadi tahu nih parameter gula darah kita juga tahu nih makanan apa yang baik, makanan apa yang nggak baik. Misalnya, ketika kita habis makan, habis minum es teh, kemudian 30 menit selanjutnya kita lakukan pengecekan gula darah. Ternyata gula darahnya tinggi. Jadi kita tahu bahwa es teh itu kadar gulanya sangat tinggi dan tidak bagus. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Dan siapa saja orang yang perlu melakukan PGDM? Tentu saja pasien dengan diabetes tipe 1, tipe 2, kemudian pasien dengan kondisi khusus seperti misalnya pasien wanita yang merencanakan kehamilan atau wanita hamil dengan resiko hipoglikemi. Dan kemudian pasien-pasien yang diabetes yang berkomplikasi dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan PGDM? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus waktu yang tepat untuk melakukan PGDM. Umumnya pengecekannya biasanya dianjurkan yang pertama gula darah sebelum makan, kemudian 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Misalnya, jika gula darah penderita itu sulit dikendalikan, kemudian gapnya terlalu tinggi, maka PGDM ini dianjurkan lebih sering dan dilakukan rutin. Tetapi jika gula darahnya terkontrol, baik, konsisten, maka PGDM-nya bisa dilakukan setiap seminggu sekali. Nah, selanjutnya, jadi ada pemantauan gula darah ini ada 3 tahap yang kita kenal dengan 3C. C yang pertama cek, jadi ceknya menggunakan alat yang namanya glukometer. Ini bisa tersedia di pasaran, di toko-toko medis. Jadi kita terdiri dari 3 komponen, ada pen dengan jarumnya, kemudian dengan alat pembacanya, sama satu lagi ada sticknya. Jadi kita tinggal masukkan jarum ke dalam pen, nanti itu jarumnya itu sesuai dengan derajatnya. Kalau seandainya kulitnya agak tipis, mungkin kita bisa putar ke angka 1 atau ke angka 2. Kalau kulitnya agak tebal, itu mungkin kita bisa maksimalkan di angka 5. Kemudian sebelumnya kita bersihkan dulu kulit di ujung jari nih, di perifer yang biasanya kita akan cekkan dengan swab alkohol. Setelah itu ditusuk dan kemudian di darahnya itu dimasukkan ke dalam stick yang sudah ditempelkan pada pembacanya. Dan setelah keluar hasilnya, C selanjutnya adalah catat. Usahakan nih bukunya buku khusus untuk mencatat gula darah. Pastikan tanggalnya, jamnya, apakah bedakan nih apakah sebelum makan, apakah sesudah makan, ataukah menjelang tidur, dan kemudian apakah obat-obatannya sudah dikonsumsi, misalnya sudah dengan minum obat atau kelupaan minum obat, itu nanti diisi keterangannya. Sehingga
ketika C yang terakhir yaitu mencocokkan itu lebih gampang. Jadi dengan membawakan ini ke dokter, dokter juga akan mengetahui parameter kontrol gula darah pasien itu sudah sampai mana sih begitu. Selanjutnya, nah komplikasi. Nah, kalau seandainya sudah tahap komplikasi, ini memang penyakit gula darahnya atau penyakit diabetesnya berarti belum terkontrol ya. Di antaranya kita sering temukan gangguan pada mata, retinopati diabetik. Tandanya penglihatan suka kabur, terus kemudian bagi penderita diabetes yang sebelumnya memang sudah pakai kacamata, dia sering ke dokter mata atau sering ke tukang kacamata untuk mengganti lensa matanya sering kali. Belum ada sebulan, ganti lagi kok kayaknya kurang jelas, kemudian beberapa minggu ganti lagi. Nah itu memang harus diperkirakan atau dicurigai sudah mengalami komplikasi pada mata. Kemudian kerusakan ginjal, jadi seperti yang saya bilang, diabetes mellitus ini cepat sekali dia berefek ke ginjal. Dibandingkan dengan memakai obat-obatan, ternyata diabetes itu lebih cepat. Jadi memang harus konsumsi obat-obatan untuk menyetop progresivitas diabetes sehingga tidak berkomplikasi ke ginjal. Kemudian kerusakan saraf yang kita sebut dengan neuropati diabetik. Jadi kalau seandainya kita mendengar keluhan, misalnya ada kesemutan di ujung-ujung jari, kebas-kebas di ujung-ujung jari atau di ujung-ujung kaki, itu berarti komplikasinya sudah ke saraf atau neuropati. Kemudian masalah kaki dan kulit ini sering sekali terjadi di mana kurangnya aliran darah yang menyebabkan memang gampang luka, sehingga kalau seandainya luka itu susah menyembuh, yang kita sering sebut dengan ulkus diabeticum. Dan kemudian penyakit kardiovaskular ini adalah sangat sering di mana orang yang dengan diabetes itu seringkali terjadinya serangan jantung. Lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya itu kita terapi atau obati komplikasinya. Di samping itu adalah kita kendalikan gula darahnya. Kalau seandainya gula darah belum terkendali, maka komplikasi tersebut akan terus berlangsung, jadi tidak stop. Kemudian, nah, ada 3 hal penting yang harus kita kendalikan pada diabetes, yaitu kendali glukosa, kendali penyakit penyerta, dan kendali komplikasi. Kendali glukosa itu dengan bagaimana caranya, yaitu dengan diet, gaya hidup sehat, kemudian aktivitas jasmani, obat-obatan, baik obat minum, suntikan, atau insulin. Kemudian kendali penyakit penyerta untuk pasien-pasien yang dislipidemia atau gangguan kolesterol, itu bisa kita berikan obat atau dengan cara memodifikasi ditambah dengan memodifikasi diet. Jadi hindari makanan yang mengandung santan, kemudian goreng-gorengan. Kemudian apabila memiliki hipertensi maka obati. Apabila ada obesitas maka turunkan berat badan. Apabila ada penyakit jantung koroner, obati. Dan kelola komplikasi, jangan sampai ke komplikasi, tetapi apabila sudah sampai ke komplikasi maka kelolalah dan kontrol glukosanya. Nah, adapun ringkasan dari perbincangan diabetes tadi, adalah 1. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah. Kemudian diabetes ini diklasifikasikan menjadi diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe lain, dan diabetes gestasional. Faktor resiko diabetes itu terdiri dari faktor resiko yang tidak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Jadi sebisa mungkin nih kita memodifikasi faktor resiko yang bisa diubah. Karena yang tidak bisa diubah ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kemudian yang diagnosis diabetes itu dapat ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium, baik pemeriksaan laboratorium gula darah atau HbA1c atau kombinasi antara keluhan atau tanda klasik plus pemeriksaan gula darah sewaktu.
Kemudian pencegahan diabetes bagi kita yang belum terkena diabetes yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat. Yang menerapkan gaya hidup sehat yang sudah saya sampaikan, cek gula darah teratur bagi yang beresiko, kemudian makan makanan yang sehat, jaga berat badan dan olahraga yang teratur. Kemudian bagi yang sudah mengalami diabetes itu tata laksananya simpel, terdiri dari 4 pilar, yaitu edukasi, harus sering-sering nih mendengar tentang update ilmu pengetahuan diabetes. Kemudian nutrisi ini memang butuh kerjasama yang cukup keras, baik dari keluarga, dari pasien, dari ahli gizi, dari dokter. Kemudian latihan fisik, jadi latihan fisik ini jangan malas-malas untuk bergerak, olahraga, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi fisik pada saat itu. Jangan terlalu memaksa karena akan beresiko juga. Terapi farmakologis ini adalah obat atau suntikan yang disesuaikan oleh anjuran dokter. Jadi konsultasikan ke dokter secara berkala, minimal kalau seandainya sudah teratur sekali itu minimal setiap 3 bulan sekali. Kemudian disempurnakan dengan pemantauan gula darah. Jadi pemantauan gula darah ini cukup simpel, manfaatnya sangat banyak, dan kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih kontrol gula darah kita selama beberapa hari ke depan itu dengan pemantauan gula darah bisa. Kemudian 3 hal penting dari kendali diabetes, yaitu kendalikan gula darah, kendalikan glukosanya, kemudian kendalikan penyakit penyertanya, dan kelola komplikasi. Baik, terima kasih. Sungguh menarik ya dok pembahasannya. Mudah-mudahan bisa diterima dan ada manfaat ya. Ya, sungguh bermanfaat dok ini dok. Oh ya dok, ini ada pertanyaan dari Pak Maman Setiawan. Selamat siang dok, izin bertanya. Ya. Saat ini saya dengan berat badan berlebih, sudah coba diet dan pola makan diubah. Namun nafsu makan yang belum terkontrol, yang selalu lapar. Mohon sarannya dok. Baik, dari Pak Maman ya, benar Pak ya Maman Mbak Siva. Saat ini dengan berat badan berlebih, jadi Pak Maman ini bagaimana? Diabetes kah Mbak Siva? Iya. Keterangannya pasien dengan diabetes, tapi dia hanya bilang berat badan berlebih, sudah coba diet dan pola makan diubah, namun nafsu makan belum terkontrol. Oh ya, di sini tidak ada keterangan Pak Maman ini. Jadi Pak Maman ini tidak, kita belum tahu statusnya ya, apakah diabetes atau tidak. Baik, terima kasih Pak Maman, pertanyaannya sungguh bagus. Jadi yang pertama kali ini kita lihat Pak Maman ini usianya berapa. Terus kemudian status diabetesnya bagaimana? Kalau seandainya belum diabetes, memang sebaiknya harus menurunkan berat badan. Nah, pilihan dietnya seperti apa? Apakah memang pilihan dietnya itu sudah benar-benar betul? Atau kadang-kala nih kan kalau masalah diet kita kadang-kadang memang agak susah ya. Jadi yang pertama, kalau seandainya untuk orang dengan berat badan yang berlebih, kita anjurkan lebih diet dengan buah-buahan yang lebih banyak. Kemudian selain itu juga bisa lakukan latihan fisik atau olahraga. Kalau seandainya Pak Maman ini dengan diabetes, mungkin kita lebih kepada pemilihan obat-obatan. Jadi kita biasanya kami memilih obat-obatan yang memang ada efeknya untuk menurunkan berat badan. Saran untuk diet menahan nafsu makan itu memang agak susah-susah gampang ya Pak Maman. Yang penting di sini adalah poinnya tidak dalam keadaan hipoglikemi. Artinya kalau seandainya memang dia diabetes, itu memang keluhannya lumrah. Jadi keluhannya adalah cepat lapar. Tetapi setelah kita makan tidak berenergi juga. Nah, itu adalah suatu keluhan dari seorang pasien diabetes. Sehingga penting sekali bagaimana kita mengkontrol nafsu kita, mengkontrol bahwa taat gitu. Artinya kita memang cukup untuk makannya segitu, jadi mungkin bisa dialihkan dengan aktivitas yang lain sehingga kita nggak kepikiran untuk makan, karena kadang-kadang orang zaman sekarang
itu saya bilang lebih ke sedentary life ya. Jadi kerjanya di depan laptop, terus kemudian sambil ngetik-ngetik, kemudian di sebelahnya ada cemilan, snack seperti itu, nggak kerasa cemilan toplesnya udah kosong. Padahal lapar-lapar banget juga enggak seperti itu. Jadi lebih kepada kita bagaimana memusatkan untuk mengalihkan agar tidak seperti itu. Artinya kita misalnya lebih ke aktivitas fisik. Kalau masalah untuk pengendalian nafsu makan itu memang lebih ke pribadi sih Pak Maman. Artinya kalau seandainya kita punya komitmen, saya rasa pasti bisa. Dan jangan lupa ini harus mendapat dukungan dari keluarga. Sementara kalau seandainya tidak mendapat dukungan dari keluarga pada saat dia makan berbarengan, misalnya pasien diabetes dengan pasien non diabetes dalam satu keluarga, ada acara kumpul-kumpul bersama menyediakan makanan, ya pengen juga jadinya yang diabetes. Jadi ya sudahlah, untuk satu hari ini saja, nggak apa-apa. Kalau keterusan itu terus diulang begitu, jadi ngumpul. Jadi kapan glukosanya terkontrol? Sehingga memang seperti yang saya bilang tadi, ini multifaktorial. Artinya banyak peran yang harus terlibat di sini. Jadi bukan cuma sendiri aja. Jadi dari keluarga, kemudian kalau seandainya perlu, Pak Maman konsultasikan ke ahli gizi. Jadi untuk takaran berapa gizinya, jenis apa sih dok yang harus saya makan, seperti itu lebih ke ahli gizi. Jadi pada intinya, kalau seandainya Pak Maman tidak dalam keadaan hipoglikemi, harus taat nih pada jadwal. Yang penting gula darahnya tidak rendah, seperti itu. Gitu kira-kira. Baik Pak Maman, terima kasih. Semoga bisa ada manfaat ya dari penjelasan ini ya. Semoga bermanfaat. Dok, tadi bukannya diinfokan kalau diabetes itu kita banyak makan tapi tidak gemuk ya dok? Gini, kalau seandainya faktor resikonya ini, faktor resikonya adalah obesitas sebelum diabetes. Jadi faktor resikonya adalah gemuk. Tetapi ketika sudah diabetes ini malah kurus mendadak. Jadi nggak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Begitu. Jadi sebelum diabetes ini gemuk dulu ini Mbak Siva. Tetapi ketika sudah diabetes, nah itu juga yang menjadi ciri-ciri nih. Apakah kita diabetes atau enggak, kita lihat nih, dulu kok kita gemuk sekali, sekarang tiba-tiba jadi kurus mendadak, terus kemudian nafsu makan berlebih, tapi kok lemes melulu. Nah itu dia, ketika faktor risiko itu belum terjadi, jadi diabetesnya. Nah salah satunya adalah kegemukan, tetapi biasanya ketika sudah diabetes, itu biasanya penurunan berat badan, tapi tidak semuanya ya. Ini rata-rata sebagian besar seperti itu. Bahkan beberapa pun ada pasien yang dia diabetes dalam keadaan obesitas begitu. Tetapi sebagian besar itu adalah ketika diabetes dia jadi penurunan berat badan. Karena gula darahnya itu nggak masuk ke dalam otot. Jadi gula itu di dalam darah. Harusnya gula itu kan diubah menjadi sumber energi. Ketika dia di dalam darah, dia nggak akan bisa diubah jadi energi. Numpuk aja di darah. Dan setelah numpuk ya dia komplikasi. Kalau seandainya dia menyerang saraf, persarapan ya kayak neuropati. Sehingga hal itu yang harus kita mengerti. Jadi jangan buat gula darah di dalam tubuh kita menumpuk. Karena keluhan cepat lapar itu karena gula darah itu nggak bisa diubah jadi energi. Jadi terus aja kita berasa lapar, tetapi gula darahnya nggak bisa diubah jadi energi. Begitu. Baik dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Budiawan. Apakah diabetes berhubungan langsung dengan gula darah, kolesterol tinggi, pasti gula darah tinggi? Oke, diabetes berhubungan dengan gula darah atau kolesterol tinggi pasti gula darah tinggi. Okay. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Budiawan. Pertanyaannya cukup bagus ya. Yang namanya diabetes ya pasti berhubungan dengan gula darah, karena diabetes sendiri definisinya adalah peningkatan gula di dalam darah. Tetapi apakah kolesterol tinggi akan menyebabkan gula darah tinggi? Belum tentu. Tetapi
kolesterol tinggi itu merupakan faktor risiko dari penyakit diabetes. Nah, kalau seandainya orang dengan kolesterol tinggi itu merupakan faktor risiko dari diabetes, maka kita mengambil langkah nih. Apa langkahnya? 1, terapilah kolesterol tersebut. Yang kedua, medical check up. Siapa tahu ke depannya jadi faktor risiko, kemudian ya blast jadi diabetes. Terpisah itu adalah tetapi berhubungan dan merupakan faktor risiko. Belum tentu orang yang kolesterol diabetes, tetapi kolesterol adalah merupakan faktor risiko atau cikal bakal terjadinya diabetes mellitus. Begitu. Baik, Pak Budiawan, semoga bermanfaat jawaban dari Dr. Dewi. Dok, ini ada satu lagi pertanyaan dari anonim. Izin bertanya, Dok, apakah yang mengidap penyakit DM harus konsumsi obat seumur hidup? Terima kasih sebelumnya. Baik. Pertanyaan ini sering sekali diungkapkan juga oleh pasien-pasien saya. Jadi memang kita harus mengerti dulu ini penyakit diabetes itu sebenarnya penyakit apa. Penyakit diabetes ini adalah penyakit kronik, sama halnya dengan penyakit hipertensi, kemudian penyakit ginjal kronik, itu adalah penyakit kronik. Jadi yang dimaksud dengan penyakit kronik itu adalah penyakit yang memang melekat dalam tubuh kita sepanjang hidup setelah kita terdiagnosis. Berbeda halnya dengan COVID, berbeda halnya dengan TBC. Jadi kalau seandainya COVID, ketika kita sudah minum obat dan sembuh, maka kita tidak akan lagi minum obat, jadi sudah sembuh. Tapi kalau diabetes, yang ada itu bukan sembuh, tetapi bisa dikontrol. Ketika seseorang sudah diagnosis dengan diabetes, maka ya selama-lamanya akan dengan obat-obatan. Nah, tetapi biasanya ada beberapa pasien yang memang dia sensitivitas insulinnya lebih bagus, mungkin dosis obatnya bisa dikurangi gitu. Jadi ketika pasien sekali didiagnosis diabetes, maka hendaklah minum obat teratur sampai sepanjang hayat, karena ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi penyakit yang bisa dikontrol. Bagaimana cara mengkontrolnya? Ya dengan obat-obatan gitu. Baik, Dok. Dok, ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Tapi waktunya kita sudah mendekati, Dok. Jadi bagi sahabat Bina Waluya yang ingin konsultasi dengan Dr. Dewi, bisa menghubungi di nomor 0822 1111 1660 pada hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 12 siang. Ya, Dok. Benar. Iya. Bisa juga sahabat Bina Waluya mengunjungi website kami di binawaluya.com, Facebook di RS Jantung Bina Waluya, IG di @RS Jantung Bina Waluya, YouTube di RS Jantung Bina Waluya. Dr. Dewi sebagai penutup, gimana nih, Dok, kasih saran-saran, Dok, untuk sahabat Bina Waluya, Dok, untuk selalu menjaga kesehatan dan menghindari diabetes. Silakan, Dok. Mungkin sarannya kalau seandainya pencegahan, ya kalau seandainya kita ada faktor resiko, jangan lupa medical check up, itu penting ya. Jadi nggak bisa kita nerawang-nerawang sendiri, jadi memang harus dibuktikan ya. Kadang-kadang memang tubuh kita itu unik. Uniknya adalah dia bisa beradaptasi ketika misalnya sudah terjadi diabetes, tapi kita nggak ngerasa apa-apa sama sekali. Dan jangan sampai kita datang sudah dengan komplikasi, sehingga penting medical check up. Kemudian yang kedua ya dengan pola makan yang baik, terus kemudian latihan fisik atau mobilisasi atau bergeraklah bagi pencegahan diabetes. Selanjutnya kalau yang sudah diabetes ya seperti saya bilang ada 4 tata laksana pilar, yaitu edukasi. Seringlah kita mencari pengetahuan yang seperti ini, sifatnya kan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian terapi nutrisi, jadi nutrisi itu memang agak susah-susah gampang ya, karena itu harus perlu kolaborasi banyak orang, jadi kita harus bekerja sama dengan keluarga, dengan dokter, kemudian latihan fisik tentu saja, dan yang terakhir patuhi minum obatnya. Gitu deh. Obat teratur ya, Dok, ya. Iya, kira-kira begitu sih. Jadi kesimpulannya, Dok, untuk menghindari diabetes, menerapkan hidup sehat ya, Dok, pola hidup sehat,
konsumsi makanan sehat, olahraga ya, Dok. benar. Minum obat Turunkan teratur, berat badan. menurunkan berat badan. Baik. Terima kasih Dokter Dewi dan terima Sama-sama. kasih bagi sahabat Bina Waluya. Sampai ketemu di seminar awam bulan depan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.